Oke, kembali lagi kita di segmen 2 Jawab Nis, yang dimana kita akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan dari media sosial ke Pak Anies Baswedan. Tapi sebelum itu Pak, masih semangat kan Pak? Masih semangat terus. Mau joget dulu Pak? Apa santai aja? Nggak usah ya? Oh nggak usah. Ini mau joget dulu apa nggak usah nih? Gimana? Jangan, oh jangan. Jangan nih ya Bapak Ibu ya nih. Saya minta nih Bu, nggak boleh nih. Nggak boleh. Biar semangat udah Uni, enggak ya? Iya. Enggak ya? Kalau bisa dialog kenapa harus joget? Oke. Oke Pak Anies, kita lanjutkan berarti berdialog. Berarti Pak Anies menolak untuk joget bersama kita. Kita lanjutkan berarti untuk berdialog bersama Pak Anies Baswedan di sesi kedua. Oke Pak, kita lanjut Pak. Ini beberapa pertanyaannya kita tampung dan kita kurasi. Yang pertama Pak, akhir-akhir ini ada video beredar yang menyatakan bahwa bansos atau bantuan sosial dan BLT dari negara diklaim atas nama pribadi untuk kepentingan politik. Sebagai Pak Anies, kira-kira pendapatnya apa tuh Pak mengenai kasus itu? Buat 2 menit untuk menjawab, silakan Pak Anies. Bansos itu dibeli dengan uang pajak. Uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia. Bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera. Jangan pernah bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi, karena itu bukan uang pribadi. Itu adalah uang rakyat yang dititipkan. Bayangkan kalau kita semua nih menitipkan uang lewat Bung Ibrahim, lalu Bung Ibrahim membagikan uang itu kepada orang-orang. Samping Bung Ibrahim bilang, ini dari saya ya, ini dari saya ya. Kira-kira etis tidak? Tidak etis, tidak etis, dan itu salah. Karena itulah kita harus luruskan, bansos itu adalah uang negara dari pajak rakyat, bukan dari satu orang, dan itu adalah untuk menghidupi saudara-saudara kita yang belum mampu. Karena itu menurut saya ini harus diluruskan, dan kami mau tegaskan ke depan memang akan perubahan pada bansos itu. Kita akan ubah bansos dari bansos menjadi bansos plus. Dari apa? Bansos jadi bansos plus. Bansos plus. Ditambahkan kemudian ada pembekalan supaya punya pelatihan, dan ada fasilitas-fasilitas untuk bisa dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Gitu kira-kira ya. Oke, siap. Pas waktunya untuk menjawab. Oke, jadi Pak Anies ini bisa menjawab pertanyaan dengan durasi yang ditentukan. Dan terbukti dari debat-debat yang sudah dilewati oleh beliau tepat waktu, dari disiplin atas waktunya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pak Anies, Pak Presiden pernah bilang kalau pertahanan itu bukan cuma mengurusi alutsista, tapi juga ketahanan pangan. Dan ini tadi sudah Pak Anies singgung sedikit. Makanya proyek food estate ini dikelola oleh kementerian, salah satu kementerian. Dan menurut Pak Anies, pengelolaan saat ini kira-kira udah tepat belum untuk food estate? Waktu 2 menit untuk menjawab. Kalau itu bagian dari pertahanan, barangkali harusnya bicaranya kebutuhan pokok kita. Tapi food estate yang dikerjakan di Kalimantan itu malah nanamnya singkong. Dan itu gagal pula. Jadi sebenarnya makanya kenapa kami bilang kami tidak mau mendorong kegiatan food estate seperti itu. Karena itu uang negara dititipkan pada korporasi. Menurut saya anggaran yang sama akan jauh lebih optimal diberikan kepada para petani-petani untuk mereka bisa dapat pupuk yang harganya murah, pupuk yang terjangkau, irigasi yang diperbaiki, tata niaga yang diperbaiki, sehingga ketahanan pangan itu terjadi karena rakyatnya memiliki kemampuan untuk melakukan produksi pangan, bukan sekedar menugaskan kepada sebuah kementerian dan kemudian korporasi-korporasi yang terlibat di situ. Kita melihat kita perlu memiliki bukan hanya ketahanan, tapi kedaulatan pangan, dan kedaulatan itu didapat lewat kerja para petani-petani ini. Jadi saya ingin garis bawahi di sini, orientasinya bukan semata-mata
mengisi kebutuhan pangan kita, tapi juga memastikan bahwa jutaan orang yang bekerja di sektor pertanian yang berjasa selama sepanjang hidup bangsa ini, jangan mereka diterlantarkan dengan kita memindahkan prioritas kepada food estate, kembalikan kepada para petani. Itulah sebabnya kami melihat penting untuk mendorong petani, bukan pada food estate. Siap, terima kasih. Apalagi food estate-nya singkong. Betul. Jadi harapannya paradigma itu ya Pak Anies yang ingin diubah ya, dari food estate menjadi contract farming, dan semua akan mengikuti proses dialog publik tentunya. Selanjutnya Pak Anies, pertanyaan yang ketiga di segmen kedua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuat pernyataan bahwa Wakil Presiden selanjutnya bukan jadi ban serep dan jangan rasa presiden. Gimana respon apa Anies mengenai hal itu? Waktu 2 menit untuk menjawab ada di sebelah sudut kanan durasinya. Ini maksudnya apa ini, Pak? Mau diulangi Pak Anies? Gini, ini kebetulan tadi di perjalanan saya juga baca buku ini nih. Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat oleh siapa? Bung Hatta. Apa yang menarik Bung Hatta? Bung Hatta ini kembali dari sekolah di luar negeri kalau nggak salah tahun 32. Ketika pulang di sini dia bawa berkoli-koli buku. Dan dia pulang sebagai anak muda yang sangat kompeten. Anak muda yang memiliki idealisme, punya wawasan, punya semangat juang, sehingga ketika kemudian Bung Hatta dan Bung Karno dipercayai menjadi pasangan presiden dan wakil presiden, maka seluruh bangsa Indonesia menengok kepada mereka berdua dengan kepala tegak. Dua-duanya orang-orang yang patut kita banggakan. Dua-duanya orang yang saling mengisi, setara, pengalamannya setara, wawasannya, idealismenya, dan teruji. Bung Hatta itu doktorandus di saat 95% penduduk buta huruf. Apa susahnya bagi dia untuk bekerja pada perusahaan Belanda? Dia kaya raya kalau dia mau kerja pada perusahaan Belanda. Dan dia tidak memilih itu. Dia memilih untuk berjuang bagi kemerdekaan. Jadi, saya berikan contoh. Dan contoh kedua misalnya hari ini, kita punya mantan wakil presiden, Yusuf Kalla. Yang kebetulan asisten dosennya Bung Hatta. Ketika Bung Hatta menjadi dosen di Unhas, asistennya itu namanya Yusuf Kalla. Dan Yusuf Kalla ketika jadi wapres, dia menjadi wapres yang betul-betul setara dengan presiden. Dia betul bisa melakukan begitu banyak hal, lebih cepat lebih baik. Ingat nggak prinsip itu? Kemudian dia bisa membantu dalam pengelolaan ekonomi, dalam perdamaian. Jadi pasangan itu setara. Jadi kami meyakini itu. Karenanya saya bersyukur sekali berpasangan dengan Gus Muhaimin Iskandar, seorang yang punya rekam jejak perjuangan sejak masa muda, aktivis sejak zaman mahasiswa, kemudian menjadi ketua umum PMII, lalu aktif di dalam proses politik, memimpin partai politik. Jadi bukan seseorang yang karbitan, bukan seorang yang mendadak jadi calon wakil presiden, sama sekali tidak. Jadi ya, kalau dia buah gitu, dia buah yang matang di pohon, dan buah belimbing yang makan di pohon tuh enak rasanya. Ya, kalau belimbing yang belum matang dimakan sakit di perut, asem. Tapi kalau belimbing yang matang di pohon enak sekali rasanya. Mantap. Jadi matang di pohon itu beda dengan matang di peram, betul ya? Nah, jadi insya Allah ke depan ini sebagai pasangan, insya Allah bila amanat itu diberikan, kita bisa bekerja bersama dan setara untuk saling mengisi, gitu kira-kira. Terima kasih, Pak Anies. Coba Pak Anies juga sering bilang duit tunggal ya dengan calon wakil presiden. Dan harapannya tadi apa yang disampaikan Pak Anies sudah menjawab ya. Karena dari sejarah dan tokoh-tokoh Minang yang berprestasi, RI 2-nya ini juga cukup banyak prestasi-prestasinya. Oke, kita lanjut Pak Anies ke pertanyaan selanjutnya. Ini perihal regulasi. Belum lama ini Bapak mengkritik Omnibus Law. Bukannya Omnibus Law ini penting untuk investasi? Bapak kan biasanya kritik terus nih Pak. Apa nih solusi dari Bapak kira-kira perihal produk itu?
Gantian apa, Bu? Oh, ya, lihat Gantian sini ya. Oke. Nah, gini, Siap, lanjut. kita ingin agar setiap regulasi itu disusun dengan melibatkan stakeholder dan pembahasan yang lengkap, bukan pembahasan yang separuh-separuh. Satu. Terus yang kedua, undang-undang itu harus menghasilkan rasa keadilan. Jangan sampai ada justru pihak yang dirugikan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, dia harus berdampak. Kira-kira nih, sesudah ditetapkan Undang-Undang Cipta Kerja sampai sekarang, apakah lebih mudah cari pekerjaan? Namanya Cipta Kerja, harusnya menjadi lebih mudah cari pekerjaan, bukan? Artinya ada hal-hal lain yang harus kita koreksi di situ. Jadi kami ingin agar kemudahan itu bukan hanya di sektor yang besar, tapi juga yang kecil. Saya kemarin sampaikan ketika ketemu para nelayan itu urusan perizinannya sulit sekali. Mengapa kita kepada yang usaha besar kita buat kemudahan, tapi yang usaha kecil dan mikro tidak kita buat kemudahan? Kita akan lakukan perubahan. Kita akan besarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Tapi yang lemah ini, jadi kami justru ingin mendorong agar ada regulasi yang membuat yang kecil-kecil ini bisa tumbuh berkembang dengan baik. Masih ada 30 detik, saya tambahin dikit. Jadi kita ingin agar regulasi itu membuat sektor-sektor informal, non-formal yang selama ini kesulitan untuk perizinan, kesulitan untuk permodalan dipermudah sehingga yang kecil bisa tumbuh berkembang dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Oke, berarti mengikuti proses dialog publik dan juga tentunya tadi dengan beberapa kata-kata dari Pak Anies ya yang sudah disampaikan. Oke, Pak Anies, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir di segmen kedua. Ini agak santai sedikit pertanyaannya mungkin, karena pertanyaannya dari media sosial. Gara-gara apa Anies main TikTok, banyak nih yang curhat kangen punya figur ayah. Nah, itu bagaimana pandangan Pak Anies terkait peran ayah dalam keluarga? Ya, kan Pak Anies. Ya, panggilan abah itu saya panggil ayah saya abah, kemudian anak saya juga panggil saya abah, dan saya tidak mengira sekarang saya dipanggil abah di mana-mana gitu. Abah online. Ya, abah online. Nah, gini, ayah dan ibu punya peran yang besar dalam pendidikan anak. Dan dalam keluarga keduanya memiliki peran untuk mendidik. Jadi saya pun sebagai ayah itu melakukan tugas yang mungkin banyak orang yang tidak membayangkan. Ketika anak-anak kami masih kecil, saya juga menggantikan popok, saya juga menyuapi, saya juga memandikan. Jadi bahkan sekarang saya berani balapan ganti popok dengan anak-anak itu. Ganti diapers ya kalau sekarang, ganti diapers karena ya itulah hal yang kita kerjakan bersama-sama. Jadi saling membagi tugas. Nah, kemudian ketika anak-anak juga ke sekolah, maka ayah juga ikut hadir. Kalau ada undangan dari sekolah, usahakan bapak dan ibu ikut datang. Saya pun begitu. Kalau ada sekolah mengundang orang tua datang, saya usahakan untuk datang. Harus diakui, lebih banyak istri yang datang. Tapi ketika memungkinkan, saya akan datang. Dan boleh dicek ke sekolah anak-anak itu. Kalau memungkinkan, saya akan datang. Saya akan ketemu wali kelasnya, saya akan ketemu gurunya, supaya gurunya juga merasa ini bapaknya pun ikut memikirkan, bapaknya pun ikut menitipkan anaknya ke sekolah. Kenapa ini dikerjakan? Pendidik terpenting dan pendidik pertama adalah orang tua. Itulah pendidik terpenting dan pertama. Dan orang tua itu artinya ibu. Naiknya gercep, bayarnya saat pakai EasyPay. Ini standar nyaman Indonesia. Mendidik ketika si anak itu dalam kandungan. Jadi si bayi masih dalam kandungan, ibunya udah mendidik, bapaknya pun ikut kontribusi itu di situ. Tapi sebagai sebuah proses, ayah dan ibu harus mengerjakan sama-sama. Jadi saya merasa ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai bapak-bapak untuk ikut memastikan bahwa terlibat dalam pendidikan anak, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Anies. Tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan.